Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara sekilas terkait pengantar dari materi proporsi campuran agregat halus dan agregat kasar dalam beton. Seperti yang telah kita lalui pada sesi-sesi sebelumnya, kita telah melakukan pengolahan data analisis saringan. Kemudian kita juga telah melakukan plotting data analisis saringan tersebut ke dalam sebuah grafik yang dinamakan dengan grafik gradasi agregat, baik itu gradasi agregat halus maupun gradasi agregat kasar. Kemudian kita juga telah membandingkan grafik gradasi agregat tersebut terhadap standar yang berlaku, baik itu dari ASTM maupun dari SNI. Ternyata sebagian besar dari butiran agregat yang kita analisis tidak masuk ke dalam syarat batas yang ditentukan. Dengan kata lain, butiran agregat yang kita uji tidak masuk di antara batas atas dan batas bawahnya. Kemudian, bagaimanakah follow up kita menyikapi hal tersebut? Mengingat baik agregat halus dan agregat kasar tersebut akan kita gunakan sebagai material penyusun beton. Jawabannya adalah kita akan menggabungkan kedua material tersebut dengan proporsi yang tepat. Dengan tujuan nantinya kita akan mendapatkan gradasi agregat penyusun beton yang lebih baik. Kemudian yang kedua, penggabungan dari agregat tersebut juga bertujuan untuk membentuk gradasi campuran agregat yang mendekati kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal di sini itu maksudnya adalah apabila kita memiliki batas atas dan batas bawah, gradasi dari agregat kita itu nanti sebisa mungkin berada pada bagian tengah atau di antara batas atas dan batas bawah tersebut. Itu dikatakan sebagai kondisi yang ideal. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kita ingin memperoleh campuran beton yang baik. Campuran beton yang baik di sini maksudnya adalah campuran beton yang dapat dengan mudah kita kerjakan atau memiliki workabilitas yang baik. Dan juga campuran betonnya ini akan mencapai mutu rencana sesuai dengan yang telah kita tetapkan. Standar yang akan kita gunakan dalam penggabungan agregat halus dan agregat kasar adalah SNI 0328342000. Hanya saja di sini kita akan mendapati 3 zona yang berbeda ya, dengan peruntukannya masing-masing. Jadi apabila kita menggunakan agregat kasar dengan ukuran maksimum 40 mm, berarti akan kita gunakan tabel dengan kelompok warna biru gelap yang ada di sini. Kemudian apabila agregat kasar kita itu memiliki butiran maksimum 20 mm, kita akan gunakan zona yang pada bagian tengah ini. Kemudian apabila kita berhadapan dengan agregat kasar dengan butiran maksimum 10 mm, kita akan gunakan sisi tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman dapat menggunakan ukuran saringan yang bersesuaian. Di sini boleh mengacu pada SNI, ASTM, atau teman-teman menggunakan satuan inci atau dengan satuan alternatif yang lain. Nah, apabila kita plotkan zona-zona dari batas gradasi yang ada di sini, kita akan peroleh grafik yang kurang lebih wujudnya demikian. Jadi yang ditunjuk oleh kursor ini adalah zona dari gradasi agregat gabungan dengan ukuran agregat maksimum 40 mm. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah gradasi agregat gabungan dengan ukuran agregat maksimum 20 mm. Dan yang terakhir di sini adalah gradasi agregat gabungan dengan ukuran agregat maksimum 10 mm. Nah, ini ada contoh di mana apabila kita memiliki agregat halus dan agregat kasar dengan butir lolos
seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, nantinya teman-teman akan melakukan trial and error untuk menentukan persentase dari agregat halus dan agregat kasar yang akan digunakan sebagai campuran betonnya, yang nantinya kita akan sandingkan dengan batas gradasi yang bersesuaian. Jadi contohnya itu demikian, dan kita sebisa mungkin melakukan trial dalam menetapkan persentasenya tadi sehingga agregat gabungannya tadi memiliki gradasi yang masuk secara dominan ke dalam batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan pada zona yang bersesuaian.